sudah ada pada zaman atau kerajaan-kerajaan yang telah kita pelajari. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sebelum kita mulai, barangkali teman-teman sudah ada yang tahu atau belum nih kerajaan pertama yang ada di Pulau Jawa? Ayo, siapa yang sudah tahu? Ada yang tahu? Saya. Kerajaan Demak. Ya, benar sekali. Kerajaan Demak. Oke teman-teman, kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan yang apa? Pertama di Pulau Jawa. Benar sekali, kerajaan Demak adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Nah, ini kalau di Pulau Jawa, kalau kita tarik petanya di ujung seberang, itu ada kerajaan yang berada di pesisir pantai dan juga menjadi kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menebak kerajaan apa itu? Ayo. Samudra. Samudra Pasai. Nah, benar sekali, kerajaan Samudra Pasai. Lama-lama di sini Ibu akan menunjukkan video mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Bisa dilihat terlebih dahulu. Suaranya. Waalaikum, teman-teman. Tahukah kalian bagaimana Islam berkembang di Indonesia? Lewat jalur perdagangan dan peran kerajaan-kerajaan Islam, Islam tumbuh menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Yuk, kita telusuri jejak kerajaan-kerajaan Islam ini. Dapat apa saja dari video pembelajaran yang sudah dilihat tadi? Dari video tadi, Islam masuk ke Indonesia itu pada tahun 7 Masehi. Ayo kajian, dapat apa tadi dari Teorinya sendiri itu ada 3. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Cina, yang ketiga teori Arab. Ayo kalau kalian dapat apa dari video pembelajaran yang sudah dilihat tadi? Tadi di video disampaikan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan Indonesia. Benar sekali teman-teman, kita beri aplaus untuk kalian semua. Teman-teman, untuk selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya mengenai video yang sudah kita tampilkan tadi. Kalau yang pertama tadi, Ibu ingin berpendapat apa saja yang didapatkan. Kalau sekarang saya kembali bertanya ya, di sini Ibu ingin bertanya apa saja sih yang sudah didapatkan teman-teman di dalam video ini. Ayo Mbak Jian, yang pertama. Siapa raja pertama dari Samudra Pasai? Masih ingat ya ini kira-kira? Ingat, Bu. Siapa namanya? Sultan Malik As-Soleh. Benar sekali. Di sini di Samudra Pasai ada yang namanya Sultan Malik As-Soleh. Oke, benar sekali. Nah, terus selanjutnya di sini saya ingin bertanya pada Mbak Julka. Kalau di sini ada raja yang pertama yakni Sultan Malik As-Soleh. Kalau raja yang terkenal yang dimana bisa membawa ilmu-ilmu Islam sampai ke Asia Tenggara ini ada raja siapa kira-kira? Raja Sultan Iskandar Muda, Bu. Benar sekali, ada Raja Sultan Iskandar Muda. Yang dimana Sultan Iskandar Muda ini teman-teman bisa membawa ilmu-ilmu pengetahuan Islam sampai ke Asia Tenggara. Hebat bukan? Ya. Bukan hanya sekedar satu Nusantara, tapi bisa sampai ke Asia Tenggara. Jadi tingkatnya sudah bukan tingkat nasional lagi, tapi sudah tingkat internasional. Oke. Yang terakhir, saya ingin bertanya pada Mbak Arin. Kira-kira siapa raja yang pertama dari kerajaan Demak, Mbak Arin? Kira dan Patah, Bu. Nah, benar sekali. Kerajaan dari Raja Demak ini ada Raden Patah. Sekarang
membagi menjadi 3 kelompok untuk kalian berdiskusi dan juga membahas mengenai kerajaan-kerajaan yang nanti akan dibagi masing-masing kelompok ya. Di sini kita bagi 3 kelompok, bisa berhitung terlebih dahulu dari Mbak Dilka, silakan berhitung. 1, 2, 3. Nah, sudah. Jadi di sini ada 3 kelompok. Untuk kelompok pertama nanti mendapatkan bagian materi mengenai kerajaan Pajang. Yang kedua, kelompok mengenai kerajaan Mataram Islam. Dan yang ketiga, ada kelompok yang akan membahas mengenai kerajaan Kesultanan Cirebon. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, dalam pembahasan diskusi nanti, teman-teman akan membahas mengenai peran kerajaan Islam masing-masing dan juga cara penyebaran luasannya di Indonesia. Yang dimana nanti kita membahas permasalahan seperti bisa dilihat di proyektor ya. Di sini sudah saya contohkan. Yang pertama, bagaimana peran kerajaan Demak dalam menyebarluaskan Islam Indonesia? Kerajaan Demak berperan penting dalam penyebarluasan Islam di Indonesia melalui dukungan Wali Songo dan juga melalui jalur perdagangan, ekspansi wilayah dan juga pembangunan Masjid Agung di daerah Demak. Seperti itu ya teman-teman. Ya, Bu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kurang lebih seperti itu. Fadil. Dan perlu diketahui untuk kelompok yang paling kreatif dan paling baik nanti akan mendapatkan apresiasi dari Ibu, entah itu berupa hadiah ataupun berupa apapun. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik teman-teman. Untuk selanjutnya saya kira dan nanti teman-teman bisa dilihat di sini juga saya akan memberikan penilaian kepada kelompok mana yang paling aktif dalam menanggapi kelompok yang presentasi. Jadi misal nanti kelompok 1 maju untuk presentasi dan jika kelompok yang lain menanggapi, misal kelompok 2 yang menanggapi, nanti kelompok 2 juga akan mendapatkan tambahan nilai dari ibu guru. Kurang lebih seperti itu. Dan di mana nilai-nilai yang tertinggi nanti dikumpulkan dijadikan satu dan siapa kelompok yang paling terbaik itu yang akan mendapatkan apresiasi. Bisa dipahami? Lalu, Oke, saya kira itu tadi yang bisa Ibu sampaikan dan kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini, yakni yang pertama kerajaan Demak, yakni kerajaan yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, yang berdiri pada abad ke-15 tahun 1478 Masehi. Dan yang pertama di sini ada Raden Patah sebagai raja pertama di kerajaan Demak. Yang kedua ada Samudra Pasai, yang dimana kerajaan Samudra Pasai ini yakni kerajaan pertama yang ada di Indonesia, tepatnya di pesisir timur Aceh yang berdiri pada abad ke-13 tahun 1253 Masehi. Dan yang terakhir, di sini ada kerajaan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan pada abad ke-14, tepatnya di tahun 520 Masehi. Nah, itu tadi. Ibu harap semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman bisa mengimplikasikan manfaat-manfaat yang sudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ketua kelas bisa dipimpin untuk mengakhiri berdoa pada pembelajaran pada pagi hari ini. untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah selesai, saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi